Jadi iya. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir? Oke, siapa lagi? Apa kabar hari ini? Baik ya. Jadi tadi ada beberapa teman-teman yang tidak hadir. Mungkin karena terkendala kesehatan. Jadi kita doakan teman-teman ya supaya diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran yang akan datang. Ya. Awali pembelajaran kita ada beberapa poin penting yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Oke, kalau ada sekalian sepakat, kalian cuma tinggal jawab sepakat. Kalau tidak, boleh jawab tidak. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan temukan kata yang ada di atas. Kemudian saya minta 1-2 orang perwakilan untuk maju ke depan. Untuk temukan kata sesuai dengan perasaannya hari ini. Oke, boleh ditunjukkan katanya dan disebutkan. Oke, disebutkan ya. Oke, tunjukkan ke temannya yang mana katanya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silakan tunjukkan sesuai perasaannya ini. Oke, apa katanya? Oke, senang ya? Saya beri tepuk tangan. Satu seperti senang. Semua maju. Apa katanya? Oke, kecewa. Kita tepuk tangan dulu. Ya, mungkin berdasarkan perasaannya hari ini, ada yang menuliskan senang, ada yang lapar, kemudian ada yang kecewa. Yang mudah tidak kecewa di pembelajaran ini ya. Ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Materi pengukuran. Ada yang sebelumnya? Ya, apa nak? Materi pengukuran. Oke, materi pengukuran ya. Lebih jelasnya mungkin saya butuh bantuan dari satu peserta didik untuk maju membantu saya. Mungkin bisa Dimas untuk maju ke depan. Ya, jadi anak-anak sekalian perhatikan ya. Titik B. Oke, stop dulu sampai di sini. Dari titik A ke titik B. Ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira apa yang terjadi sama Dimas? Gaya perpindahan. Oke, apakah Dimas melakukan perpindahan? Oke, sampai di sini jelas? Oke, sekarang saya minta Dimas untuk kembali ke titik A. Kembali ke titik A. Oke, pertanyaan saya lagi. Apakah Dimas mengalami perpindahan? Tidak. Ada yang jawab iya? Ada yang jawab tidak? Oke. Ada yang tahu berapa jarak yang ditempuh Dimas dari titik A sampai di titik B? Ada yang jawab 2 meter, ada lagi? 3 meter, 1 meter. Jadi ada macam-macam pendapat ya. Nah, oke, nah inilah materi yang kita pelajari, yaitu pada bab gerak dan gaya, utamanya pada materi perpindahan dan jarak. Oke, selanjutnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk bacakan tujuan pembelajaran pertama? Oke, silakan. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gerak, perpindahan, dan jarak. Oke, jadi diharapkan peserta didik untuk mampu dan bisa menjelaskan apa pengertian gerak, perpindahan, dan jarak. Oke, tujuan kedua ada yang bisa bantu? Oke, silakan. Peserta didik mampu menghitung perpindahan dan jarak. Oke, mampu menghitung ya. Jadi diharapkan anak sekalian nanti setelah pembelajaran bisa menghitung
perpindahan dan jarak. Kemudian tujuan ketiga, silakan. Iya, peserta didik mampu menganalisis hubungan perpindahan dan jarak. Oke, jadi di tujuan ketiga ini kalian diharapkan mampu untuk bisa menganalisis hubungan perpindahan dan jarak. Oke, dengan pelajaran materi ini selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, tentunya ini sangat juga membantu untuk dapat mengetahui apa pengertian dan bagaimana cara menghitung perpindahan dan jarak itu sendiri. Selanjutnya terfokus pada kegiatan penilaian. Penilaian yang saya sampaikan di sini ada 3. Yang pertama terkait dengan penilaian sikap. Sikapnya di sini yang dimaksudkan ialah sikap disiplin, bertanggung jawab, toleransi, rasa ingin tahu dan inisiatif. Oke? Jadi inisiatif di sini jelas. Inisiatif bertanya, inisiatif menjawab dan lain-lain. Itu akan menjadi fokus penilaian kita. Dan untuk penilaian kedua ada keterampilan. Keterampilan yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan pada saat melakukan diskusi, kemudian presentasi kelompok. Ya, jadi diharapkan nanti keterampilannya terus presentasi. Kemudian penilaian ketiga ada pengetahuan. Pengetahuannya di sini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada penilaian terkait dengan pretesnya. Kemudian ada lembar kerja peserta didiknya atau LKPD yang akan Bapak bagikan. Kemudian ada kegiatan post-testnya. Oke, jelas sampai di sini. Nah, sekarang mari kita mengerjakan pretest. Oke, pretestnya bisa di scan barcode yang ada di layar. Kemudian bisa juga di scan yang barcode yang Bapak sudah bagikan. Oke, untuk waktu pengerjaan pretestnya saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya sudah, boleh dikirim. Oke, selanjutnya itu pada kegiatan pembelajaran pembagian LKP ya. Pembelajaran kita hari ini berfokus pada kegiatan kerja kelompok dan diskusi. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan memiliki posisi duduknya. Oke, saya bagikan ke kalian ya. Perhatikan ya, di lembar kerja peserta didik itu sudah ada petunjuknya. Oke. Nah, di lembar kerja peserta didik ada pengisian identitas kelompok. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian beserta dengan nama anggotanya. Oke. Kemudian ada petunjuk pengerjaan LKPD, silakan dibaca dan dipahami baik-baik. Oke, ini tahapan pengerjaan kegiatan kita hari ini. Jadi ada pengerjaan LKPD kelompok. Kemudian melakukan pengukuran data, perhatikan ya. Kemudian melakukan analisis data, pembuktian dan menandakan kesimpulan. Akan diperhatikan LKPD-nya, utamanya pada bagian stimulus. Oke. Oke, untuk stimulusnya bisa bacakan apa stimulusnya. Yang lain diperhatikan. Oke, silakan. Nina dan Doni adalah tetangga dan hari ini mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah adalah sejauh 300 meter. Waktu yang ditempuh oleh Nina dan Doni adalah saat berangkat dari rumah ke sekolah adalah sekitar 10 menit. Gerbang sekolah tutup pada pukul 7:33. Sehingga Nina dan Doni paling lambat harus berangkat paling lambat 7:20. Mereka akhirnya sampai di sekolah, tapi tiba-tiba Doni merasa sakit perut dan harus pulang kembali ke rumah.
Berdasarkan kondisi tersebut, Ina dikatakan kita sejauh 200 meter sudah koridor tidak terlintas. Oke, terima kasih. Ya, jadi dipahami baik-baik stimulusnya ya, dibaca dulu kemudian dipahami baik. Kemudian ikuti petunjuk dari KPD yang Bapak jawab. Oke, sebelum dilanjutkan dikerja, perhatiannya dulu. Oke, jadi nanti setelah kalian pahami stimulusnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah dari stimulus yang diberikan. Kemudian kalian diminta untuk merumuskan masalah atau merumuskan pertanyaan yang disarankan untuk menggunakan kata apa, kata tanya apa, mengapa, ataupun bagaimana. Oke, berdasarkan identifikasi masalah yang dituliskan. Kemudian untuk selanjutnya itu kalian lakukan pengumpulan data, ikuti arahan dari apa yang ada di LKPD. Kemudian kalian diminta untuk melakukan pengolahan data. Oke, saya kira jelas. Kemudian silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing.
Ya, tadi yang kemarin dong, tadi yang kemarin dia asli dikaya ya, jadi kita ya, kemudian berpikir itu. Jadi tadi yang mana? Kita ditanya apa caranya? Dia saya itu dengan yang umum. Kemudian kita berpikir. Siapa kelompok yang ingin maju duluan untuk presentasi? Oke, kelompok 5 ya. Pak Sekro, Pak. Oke, kelompok yang lain perhatikan ya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 5 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Dini Paulanda, saya Gania Salia, saya Sisi Purnawati. Tentang masalah yang kalian temukan dan ingin kalian ketahui sesuai dengan stimulus yang di atas. Jawabannya adalah Doni dari Perpindahan adalah perubahan posisi yang diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari yang masalah, apakah perpindahan dan jarak tempuh yang dilalui Dimas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu 150 cm tambah minus 100 cm, sehingga jawabannya adalah 50 cm ke arah kanan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi yang dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Oke, segera kita berikan tepuk tangan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu gerak? Jadi berdasarkan pengertiannya, gerak merupakan pindahan posisi benda dari keadaan awal atau semula ke keadaan lain terhadap suatu acuan tertentu.
Oke, jelas ya. Kemudian lanjut untuk perpindahan. Perpindahan ialah perubahan posisi sebuah benda. Tadi kita sudah jelaskan nanti pengertian gerak, kemudian nanti pengertian perpindahan. Nah sekarang kita masuk apa pengertian dari jarak. Jarak ada yang bisa bedakan? Jadi jarak adalah besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya. Sekarang perhatikan ke depan. Jadi anggap saya berdiri di titik A ya. Anggap saya berdiri di titik A, kemudian saya melangkah ke depan, anggap saya menuju ke titik B. Dari sini saya melangkah ke depan, kemudian dianggap di sini titik B. Apakah saya mengalami perpindahan? Ya. Berapakah jarak yang saya tempuh? Ya, kurang lebih 1 meter ya, dan mengalami perpindahan. Terus kapan dikatakan tidak mengalami perpindahan? Ada yang tahu? Kalau saya bergerak dari titik A, kemudian bergerak ke titik B, kemudian kembali ke titik A, apa saya mengalami perpindahan? Tidak ya, karena kembali ke awal. Tapi di paham? Kalau jaraknya, ingat ya, jarak itu panjang lintasan yang dilalui. Jadi dihitung panjang lintasan yang dilalui dari titik A ke titik B, kemudian sampai titik B, kembali lagi, semua dihitung. Dihitung panjang lintasan yang dilakukan. Sampai sini ada yang bertanyakan ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah perpindahan merupakan perubahan posisi benda, sedangkan jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulannya? Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulannya? Ada? Kita? Ya, silakan Dimas. Kesimpulan saya mengetahui pergerakan waktu dan jarak Doni dan Indira. Ada lagi? Ada. Jadi bisa mengetahui ya. Saya perlu sampaikan kembali. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah merujuk dari tujuan pembelajaran kita pelajari, kita bisa mengetahui apa pengertian dari perpindahan, jarak, perpindahan dan jarak ya. Di mana diketahui bahwasanya perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari titik awal ke titik air. Kemudian jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui selama melakukan pergerakan atau perpindahan. Jelas ya? Kalau tidak jelas kita lanjut pada kegiatan post-test. Nah, post-testnya akan saya berikan workshopnya. Silakan dijawab. Ya, silakan dibaca baik-baik usulannya ya sebelum dijawab. Dari situ terdapat 4 jawaban yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kalau sudah dijawab, silakan dicek kembali, kemudian dikirim. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita semua perhatikan. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran materi hari ini? Akan diangkat semua tangan ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Diangkat tangannya, diangkat. Bagaimana perasaannya? Senang ya? Kita lanjut.
Nah, selanjutnya itu, apakah kalian memahami materi hari ini? Ya. Oke. Nah, selanjutnya, hal apa sajakah yang kalian pahami hari ini? Kalian bisa katakan? Tidak. Oke, boleh. Setelah mempelajari materi ini, kami dapat memahami pengertian dari perbedaan dan Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi nak? Siapa tadi? Di sini, silakan. Bertanya. Apa nak yang dipahami dari pembelajaran kita hari ini? setelah belajar, saya mengetahui cara mencari jarak dan hitam. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk di sini. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Apa saja yang dipahami? Oke, kalau tidak ada, oke, apa harapannya setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang bisa menyampaikan harapannya? Angkat tangan. Ayo, yang bisa menyampaikan harapannya? Ada lagi? Nah, silakan. Ada. Saya berharap setelah pembelajaran hari ini bisa lebih mengerti tentang materi pernikahan dan surat. Yang kita pengertian perpindahan jarak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, mari. Sekarang semua berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Kita akhir pembelajaran kita hari ini dengan kegiatan ice breaking ya. Kita coba sekali lagi. Oke. 1, 2, 3, clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Demikian itu pembelajaran kita hari ini ya. Dari kegiatan SPI tadi merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya itu masuk pada materi yang membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, jadi itu akan kita pelajari untuk materi selanjutnya. Saya kira demikian dari saya. Saya persilakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Mari yang siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.